Toraja. Disinilah keindahan alam dan budaya berkumpul dalam pelukan yang kokoh. Kota yang sebagian wilayahnya berada di atas awan ini hadir dengan daya tarik magis, di mana kehidupan dan kematian bagai dua ruang tanpa sekat. Perjalanan kali ini akan menjadi perjalanan singkat penuh makna, mengungkap tradisi leluhur Toraja yang tak akan lekang oleh waktu. Hai Sobat Parekraf, kali ini aku lagi ada di salah satu tempat menakjubkan di Indonesia, Toraja. Bisa dilihat pemandangan yang ada di belakang aku? Indah banget kan? Jadi makin gak sabar untuk mengeksplor tempat-tempat dan juga budaya unik yang hanya bisa kita temukan di Toraja nanti. Yuk ikuti perjalananku di Toraja, ada apa di sini? Toraja masih memiliki upacara adat yang sangat kental dan rutin dilaksanakan hingga saat ini. Salah satu upacara adat yang gak boleh kamu lewatkan jika berkunjung ke Toraja ialah ritual manene di Lokomata, Batu Tumonga. Pada tradisi ini, mayat leluhur yang sudah lama dimakamkan dikeluarkan dari dalam liang untuk dibersihkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu selanjutnya jenazah tersebut dipakaikan baju yang baru dan kembali dibaringkan di dalam peti. Ritual manene menjadi salah satu cara masyarakat Toraja untuk menghormati leluhur yang sudah lebih dulu meninggal dunia. Tak hanya membersihkan mayat leluhur, ritual ini memiliki rangkaian ritual dengan mengorbankan hewan seperti kerbau atau babi, dengan kepercayaan bahwa sang pemilik tubuh tidak bisa sampai ke puya atau surga jika tidak mengorbankan kerbau atau babi. Ritual manene, sebenarnya ritual manene itu punya arti tersendiri nggak Pak? Dari segi bahasa sama maknanya itu apa sih Pak? Manene ini bisa diartikan dalam beberapa pemahaman ya. Pertama, semacam mengasihi orang tua, saudara yang pernah mengasihi anak cucunya. Sehingga bagi yang masih hidup itu merasa senang, bahagia, bersukacita untuk merawat kembali, mengenang kembali jasa-jasa almarhum. Yang kedua, di masa sekarang ada semacam keharusan untuk melestarikan budaya-budaya yang paling ke belakang, baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah daerah. Jadi kita diwajibkan untuk melestarikan budaya semacam ini. Yang ketiga, ada semacam cerita lama filosofi bahwa mak nenek itu zaman dahulu ada kepercayaan bahwa arwah-arwah yang sudah meninggal bisa membantu untuk memberi rezeki dan bisa juga memberi kesehatan. Makanya biasanya pada umumnya orang datang bawa siri, bawa rokok. Besok itu ramai ngantar makanan di sini. Itu semacam sesaji. Sesaji ya? Itu pemahaman dulu. Filosofinya ada semacam cerita. Mungkin kalau saya ringkasnya, ada dua versi. Ada orang yang bersaudagar, pergi merantau, menemukan mayat yang tidak ada orang yang memakamkan. Dia memakamkan, kemudian baru dia melanjutkan perjalanan. Tapi di perjalanan ketemu arwah orang yang dimakamkan itu sampai dia berhasil menjadi pedagang atau bersaudagar. Begitu pulang, ketemu dengan orang yang dibantu, maka ada semacam rezeki diperoleh. Orang yang membantu itu tidak tahu bahwa yang diajak itu adalah arwah dari yang dikubur. Setelah berpisah mereka mau dikasih uang, dia tidak mau. Saya bilang saya ini sudah, dunia saya sudah lain. Sudah berbeda. Sudah berbeda.
kalau kamu mau mengasihi saya, mampirlah di pusaran makam saya untuk memberikan apa yang bisa kamu kasih. Disitulah kira-kira cerita singkatnya bahwa orang yang sudah meninggal itu masih bisa menjadi gentayangan arwahnya dan membantu orang yang hidup. Ada juga cerita orang yang berburu di hutan berdua, yang satu meninggal, tidak bisa digotong sendiri, terpaksa disuruh berjalan tuh mayat. Oh, jadi mayatnya berjalan gitu? Mayatnya disuruh berjalan sampai dimakamkan. Setelah itu dimakamkan, orang yang membantu itu dia memperoleh kekayaan yang cukup bagus. Sehingga asumsi orang-orang dulu bahwa arwah-arwah yang sudah meninggal itu akan memberikan berkat rezeki, kesehatan. Ya, macam di Jawa kira-kira ada bertapa di gua-gua. Dari tradisi Manene itu kan berarti tahapannya juga ada tuh Pak, ritualnya. Iya. Itu seperti apa sih Pak tahapan-tahapannya? Apa yang harus kita persiapkan dari awal sampai akhir? Tahapannya itu awalnya ada musyawarah desa. Kalau di sini namanya kombongan ya, rapat akbar masyarakat desa. Menentukan kapan waktunya kita melaksanakan ritual Manene ini. Disesuaikan juga dengan situasi kampung, tidak sibuk ke sawah, tidak sibuk panen. Itu yang awal. Sesudah itu di dalam musyawarah itu ditetapkan waktu kapan siapa yang bisa berkorban untuk kerbau. Oh, karena kalau tidak ada kerbau, acara ini tidak bisa. Tidak bisa berjalan ya? Tidak bisa berjalan. Wajib itu harus ya? ada kerbau untuk dikorbankan. Kalau orang Toraja bilang palolo ya. Kemudian tahapan itu karena sekarang sudah Kristen hampir 100%, ibadah gereja dulu. Ada ibadahnya juga. Baru semua datang membuka liang yang dibuka. Sesudah itu kita tentukan misalnya ini kita buka 10 hari. Besok pagi-pagi itu orang pada datang, tapi anggap aja datang bawa bunga, tapi ada bawa makanan. Ada daging babi, ada kerbau, ada macam-macam nasi, taruh di sini. Sebagai sesaji. Sesudah itu ditutup. Selesai ditutup, mereka pada datang di tempat dolmen kira-kira, di rantai, untuk upacara puncaknya makan bersamalah, gembira ria. Sebenarnya siapa aja sih Pak yang boleh mengikuti ritual Manene ini? Biasanya kalau kita di sini itu satu kampung, satu desa. Tertentu keluarga-keluarga yang siap. Ada keluarga yang tidak siap. Jadi ada juga masyarakat perantau yang banyak hadir, atau masyarakat perantau yang meninggal di rantau orang dibawa pulang ke sini. Jadi banyak perantau yang hadir di saat sekarang, anak perantau yang orang di sini. Sekarang saya sudah bersama Pak Matius selaku Kepala Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan di Kabupaten Toraja Utara. Pak, ini kan tadi saya udah ngeliat nih ritual Manene itu seperti apa. Dia kan menjadi daya tarik wisata di Toraja juga kan Pak? Iya, betul. Nah gimana sih Pak itu respon masyarakat terhadap adanya pengaruh wisata terhadap budaya itu sendiri? Ritual Manene yang hanya adanya di Kabupaten Toraja Utara, pengaruh wisatawan terhadap masyarakat Kabupaten Toraja Utara itu terlebih khusus di lingkungan yang ada Manene itu, karena saat ini tidak semuanya kecamatan melakukan Manene. Oh, jadi nggak semuanya tidak ada Manene semuanya, ya? belum semuanya. Oh gitu. Ya. Dan tahun ini sudah beberapa kecamatan yang melakukan kembali Manene. Nah, di lingkungan Manene atau di kecamatan tempat Manene itu merespon terhadap adanya wisatawan. Nah, dalam hal ini masyarakat itu pemikiran masyarakat sudah terbuka, seperti
berkeinginan untuk mengetahui apa sih mak nenek itu, bagaimana makna dari mak nenek itu. Jadi masyarakat ini merespon wisatawan, berusaha untuk memandu wisatawan. Dalam hal ini memandu, dan sudah barang tentu penghasilan dari pemandu wisatawan itu bisa meningkat. Masih berkaitan dengan ritual masyarakat setempat, sekarang mari kita menengok ke salah satu tempat sakral di Toraja, kuburan Batu Lemo, yaitu bukit batu tinggi yang dipahat menjadi lubang-lubang untuk tempat jenazah bersemayam. Dalam ajaran agama nenek moyang suku Toraja, Aluk Todolo, pantang untuk memakamkan jenazah di dalam tanah. Sehingga disinilah salah satu tempat peti-peti mati jenazah itu disemayamkan. Di antara peti-peti tersebut, terdapat juga patung-patung yang mencuri perhatian kami, yaitu patung Tahu-Tahu. Kalau Tahu-Tahu itu sejarahnya itu dulunya kan orang kuno dulu belum ada punya kamera. Jadi orang Toraja itu bikin dari kayu, pengganti foto begitu. Ganti foto. Iya. Dulu Mbak nggak menyerupai dia punya muka. Dia punya muka dulu primitif aja. Dia punya model kayak di belakang saya ini. Ya, yang punya hidung baru ada mata menonjol. Ya, karena yang dibikinkan patung-patung itu kebanyakan dari nenek-nenek, kakek-kakek. Karena yang dibikinkan patung-patung itu yang dipotongkan kerbau banyak baru bisa. Minimal sekali dia punya dipotong kerbau itu 24 ekor minimal. Itu pun dalam jumlah 24 ekor kerbau itu sudah ada jenis-jenisnya itu, jangan kita hitung dari jumlahnya saja. Kan di Toraja itu banyak jenis-jenis kerbau. Iya, ada seperti yang belang, ada juga yang kepalanya yang ada putih sedikit, ada juga yang hitam sekali. Itu jenis-jenisnya itu. Tapi patung Tahu-Tahu ini kan terbuat dari apa sih Pak? Kalau di Toraja itu harus dari kayu nangka, tidak bisa kayu lain. Selain kayu nangka ini kuat, dia punya filosofi itu kan dia punya getah putih. Sejarahnya itu untuk tetap menyusui keturunannya begitu Mbak. Umpama orang tidak mampu itu artinya dia potong kerbau tidak sampai 24 ekor kerbau. Biasa itu ada yang namanya Toraja dulu itu Tahu-Tahu Lampah. Itu dari bambu dibikin, dari bambu dia punya badan. Tapi waktu saat resepsi acara itu dipakai. Nanti setelah itu dibuang ke pohon bambu. Itu dinamai Tahu-Tahu itu Bombo Tok Talang. Tok Talang itu artinya tempat rumpun bambu. Pengrajin patung Tahu-Tahu itu disebutnya apa sih Pak? Pandai Tahu-Tahu. Setelah melihat proses pembuatan patung Tahu-Tahu, sekarang aku datang ke salah satu keluarga yang sedang melaksanakan ritual sakral Rambu Solo. Ritual ini dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan kematian seseorang menuju alam roh sekaligus sebagai bentuk penghargaan keluarga terhadap mereka yang telah berpulang. Ritual Rambu Solo membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta memiliki prosesi yang panjang. Rambu Solo dilaksanakan melalui berbagai tahapan, mulai dari persiapan tongkonan, rantai atau sesi pemakaman, maroto atau penghiasan peti mayat, mapopeng kalo alang atau perarakan jenazah menuju lumbung untuk dimakamkan, dan ditutup dengan pertunjukan seni yang menampilkan tari-tarian daerah dengan busana adat yang dikenakan. Di ujung ritual, dilaksanakan juga sesi pengorbanan kerbau dan babi yang hasil dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat Toraja. Untuk menyaksikan puncak acara Rambu Solo, kamu bisa berkunjung ke Toraja pada bulan Agustus dan Desember. Setelah mengenal lebih mendalam adat budaya masyarakat Toraja, hari ini aku mau ajak kamu bergeser sebentar ke Pasar Bolu. Pasar hewan ternak terbesar di Indonesia yang jadi lokasi transaksi kerbau, salah satu komponen penting dalam menjalankan tradisi Rambu Solo.
Selain menjual ribuan kerbau, di pasar ini juga terdapat hewan ternak lainnya, seperti babi dan juga ayam. Uniknya, pasar ini hanya beroperasi 6 hari sekali dan masih menggunakan pembayaran secara tradisional. Belum pas rasanya jika berkunjung ke Toraja tapi tidak melihat dan belanja kain tenun sambil belajar secara langsung cara pembuatannya. Sekarang aku ajak kalian ke pusat tenun Sadan Tobarana. Di sini kain tenun masih dibuat secara manual. Ada beberapa jenis kain tenun yang bisa kamu temukan, yaitu pamiring, paramba, pabintik, dan paruki. Kain tenun khas Toraja memiliki makna tersirat dalam setiap motif dan coraknya. Salah satunya jenis kain tenun paruki yang memiliki satu motif yaitu pasekong kandaure. Motif ini disebut sebagai lambang kebesaran perempuan Toraja. Ketika seorang wanita meninggal, kain dengan motif pasekong kandaure akan dipasangkan di peti matinya. Pada zaman dahulu, kain tenun sangat eksklusif kepemilikannya. Tidak semua orang bisa memiliki kain tenun dan jenis kain yang digunakan para bangsawan juga berbeda dari masyarakat biasa. Namun, saat ini kain tenun Toraja dapat digunakan oleh siapapun. Bahkan, sekarang kamu juga bisa mendapatkannya secara online loh, Sobat Parekraf. Habis belajar dan belanja-belanja, kita santai sejenak yuk buat menikmati kopi di Kanatoraya Coffee. Berlokasi di sudut kecil kota Rantepao, kafe ini selalu dipadati masyarakat hingga artis tanah air untuk menikmati rasa kopi Toraja yang otentik langsung di Toraja. Gak heran deh kalau kafe ini selalu ramai pengunjung. Tahu gak sih Sobat Parekraf, kopi Toraja itu memiliki 2 varian, yaitu Arabica dan Robusta. Namun, varian Arabica lebih terkenal karena memiliki tingkat keasaman yang lebih rendah dan cocok untuk lidah kebanyakan orang. Uniknya, kopi Toraja memiliki cita rasa rempah-rempah, seperti kacang-kacangan, kayu manis, jahe, dan lada hitam yang memperdalam kenikmatan rasanya. Biar makin lengkap, hari ini aku mau ajak Sobat Parekraf pergi ke Lolai untuk menikmati sunrise dari titik terindah di Toraja. Letak daerahnya yang tinggi bikin kamu serasa lagi berada di atas awan seperti yang ada di buku-buku dongeng. Apalagi di sini kamu juga bisa menikmati hamparan sawah cantik dan panorama perkampungan tradisional dari balik gumpalan awan yang lalu lalang. Tinggal keluarin handphone kamu buat selfie dan upload ke Instagram. Dijamin deh langsung banjir komen yang minta spill lokasinya. Selanjutnya, destinasi terakhir kita pergi ke Burake, salah satu spot wisata religi di Toraja dengan ikonnya patung Yesus tertinggi di dunia. Patung Yesus ini berada pada ketinggian 1.700 meter dari permukaan laut dengan tinggi mencapai 45 meter. Semua lelah yang kamu lalui untuk sampai di patung Yesus bakalan worth it kok sama panorama secantik ini dan udara segar yang akan menyambut kamu di puncak. Perjalanan singkat di Toraja meninggalkan makna yang mendalam tentang bagaimana kita sebagai generasi penerus suku dan budaya Indonesia dapat berorientasi pada perubahan tanpa meninggalkan nilai adat istiadat nenek moyang. Ritual adat yang masih dijaga dengan rasa hormat dan bangga oleh masyarakat Toraja membuka sudut pandang baru tentang bagaimana tradisi dapat menjadi penghubung antara masa lalu, kini, dan masa depan. Salam jalan, kawan jalan.